Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Ternyata implementasi perhitungan pajak dengan tarif efektif rata-rata masih banyak menjadi kontroversi. Ada yang mengatakan ribet karena harus hitung ulang, ada yang mengatakan hitungannya banyak banget, dan lain sebagainya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan aturan pelaksanaan TER itu akan terbit dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan dalam waktu dekat ini. Beliau mengatakan dengan format perhitungan TER ini akan mempermudah pemotong atau pemungut menghitung PPh 21 karyawan, sebab metodenya akan lebih sederhana. Selain itu juga dapat meminimalisir lebih bayar ataupun kurang bayar PPh 21, meskipun dari sisi besaran pajak yang akan dipungut tak jauh berbeda dengan penghitungan PPh 21 metode lama. Jadi teman-teman, ujung pajak yang terutang diharapkan tidak terjadi lebih bayar atau kurang bayar. Jadi betul-betul jumlah pembayarannya tidak berbeda dengan kondisi saat ini, karena hanya mempermudah. Hal inilah yang dimaksudkan untuk mempermudah, karena peraturan yang penghitungan PPh memang rumit dan kompleks karena adanya penerapan tarif pajak progresif hingga ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dengan skema yang lama, menurut Bapak Suryo mencatat setidaknya ada 400 skenario pemotongan penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Ini dianggapnya membingungkan dan memberatkan wajib pajak. Oleh sebab itu, rumus baru penghitungan tarif PPh mendatang hanyalah TER kali penghasilan bruto untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan masa pajak terakhir menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun, dan PTKP. Tarif efektif ini sudah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak bagi setiap jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, serta kawin, dan pasangan bekerja dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki. Dengan demikian, dalam format perhitungan TER akan diiringi dengan terbitnya buku tabel PTKP yang mengacu pada bab 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam tabel itu akan disusun ke bawah jenis status PTKP seperti tidak kawin, 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 dan pasangan bekerja. Kemudian disusun ke samping jumlah tanggungan dengan keseluruhan digunakan simbol TK0, TK3, K0, K3, serta KI0 atau KI3, sedangkan nominalnya untuk TK0 sebesar 54 juta, K0 adalah sebesar 58.500.000 dan KI0 itu 108 juta. Dengan adanya implementasi penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 menggunakan penghitungan tarif efektif rata-rata membuat heboh jagat maya belakangan ini. Ada sebagian pegawai yang khawatir dengan format baru ini akan menyebabkan pembayaran pajak mereka di bulan Desember lebih besar. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan hitungan baru pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER tidak akan menambah besaran pajak yang harusnya dibayar pegawai. DJP menekankan bahwa ini hanyalah perubahan cara menghitung, sehingga tidak ada pajak tambahan yang dibebankan kepada pegawai. Coba kita bandingkan teman-teman dengan ilustrasi perbandingan perhitungan PPh pasal 21 terbaru dan yang berlaku saat ini. Contohnya, Maya merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Maju Makmur. Maya menerima gaji 10 juta per bulan. Perhitungan PPh saat ini dengan mekanisme pemotongan PPh saat ini, maka perhitungannya sebagai berikut. Dengan gaji 10 juta dikurangi biaya jabatan 5% kali 10 juta yang menjadi sebesar 500.000, penghasilan neto sebulan Maya sebesar 9.500.000. Adapun penghasilan neto setahun dihitung sebagai berikut. 12 bulan kali 9.500.000 sekitar 114 juta. Dengan memperhitungkan status
maya, PTKP setahun maya yang masuk kategori kawin tanpa tanggungan atau dengan simbol tabel K0, alhasil besarannya pengurangan total penghasilan neto setahunnya dikurangi 58.500.000 sehingga nominal penghasilan kena pajaknya setahun menjadi 55.500.000. Dengan demikian, total pajak penghasilan pasal 21 terutang perhitungan menjadi 5% kali 55.500.000 dengan hasil 2.775.000 dan PPh pasal 21 per bulannya menjadi sebesar 2.775.000 dibagi 12 dengan total akhir menjadi Rp231.250. Nah, yang kedua, perhitungan tarif efektif atau TER berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto pemberi kerja menghitung PPh pasal 21 maya menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif 2,25%. Dengan demikian, pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan maya adalah Januari sampai November 10 juta kali 2,25%, 225.000 per bulan. Pada bulan Desember itu menjadi 2.775.000 dikurangi 225.000 kali 11 bulan sebesar 300.000. Adapun selisihnya pemotongannya sebesar 75.000. Coba kita jumlahkan ya teman-teman. Pembayaran per bulan Januari sampai November yang 225.000 kali 11 bulan hasilnya adalah 2.475.000 ditambah 300.000 untuk bulan Desember, jumlahnya adalah sama dengan perhitungan dengan rumus progresif yaitu 2.775.000. Penghitungan pajak ini mungkin saja akan mengubah nominal pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan. Namun jumlah PPh 21 yang dibayarkan dalam periode 1 tahun akan tetap sama seperti sebelumnya ya teman-teman, seperti pada contoh tadi. Meski demikian, pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis Cita, Fajri Akbar menuturkan metode baru penghitungan ini masih berkemungkinan membuat pegawai membayar PPh 21 lebih besar dibandingkan ketika dihitung menggunakan metode terdahulu. Namun kata dia jumlahnya tidak signifikan. Fajri menuturkan kalaupun pegawai merasa pajak penghasilan yang ditarik dari mereka ternyata lebih besar dari seharusnya, ada solusi yang bisa ditempuh. Bapak Fajri mengatakan cara tersebut adalah dengan mekanisme kompensasi PPh 21. Untuk mendapatkan kompensasi ini, wajib pajak hanya perlu melaporkan kelebihan bayar pajak itu dalam surat pemberitahuan tahunan. Dengan cara itu, maka kelebihan bayar pajak para pegawai yang akan menjadi pengurang di masa pajak berikutnya. Gimana menurut teman-teman tentang perubahan penghitungan pajak ini? Sudah jelas kan teman-teman dengan simulasi tersebut? Next kita bakal bahas mengenai apa lagi ya teman-teman? Coba komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.